Salam sehat dan tangguh buat kita sekalian. Selamat pagi buat saudara-saudara sekalian. Mari kita kembali menyapa Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali ya Tuhan di akhir pekan minggu ini. Kami datang kepadamu untuk belajar kembali firman-Mu, untuk bisa kami mengelola hidup dan manajemen kehidupan kami Tuhan. Biarlah langkah hidup kami diberkati Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami Tuhan, di dalam pembacaan firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku sekalian, renungan kita di akhir pekan minggu ini, 26 Februari 2022, kali ini bertajuk Beritakanlah kebaikan Tuhan. Teks bacaan diambil dari Markus 5 ayat 15, terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Saudara-saudaraku sekalian, apakah saudara pernah merasakan kebaikan Tuhan? Saya yakin kita semua pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya yang berikutnya adalah, pernahkah saudara memberitakan kebaikan Tuhan buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita, bahkan sesamamu? Saudara-saudara, renungan kita hari ini mengajak kita semua yang telah menerima kebaikan Tuhan untuk menjadi saksi kebaikan Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang membebaskan seseorang yang sedang kerasukan roh jahat. Setiap hari orang itu berkeliaran di kuburan dan berteriak-teriak sendirian sambil memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, maka Yesus bertindak tegas, memindahkan roh jahat yang ada di dalamnya, di dalam tubuh seseorang itu, ke binatang yang ada di situ, dan membebaskan dari roh jahat. Setelah ia dibebaskan, Yesus menyuruh orang yang sudah disembuhkan itu pergi, memberitahukan perbuatan Tuhan yang sudah ia terima, sehingga sembuh. Dan itu diperbuat orang tersebut. Saudara-saudaraku, tujuan utama Allah menciptakan manusia, kita, adalah memuliakan namanya. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan perbuatan dan kebaikan Tuhan kepada dunia, agar semakin banyak orang yang bertobat, percaya kepadanya. Memberitakan kebaikan Tuhan juga adalah bentuk ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang tak putus-putusnya kita terima selama hidup. Karena itu memberitakan kebaikan Allah adalah tugas utama kita sebagai ciptaan Tuhan. Bagaimana caranya kita memberitakan kebaikan Tuhan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkataan. Menjadi saksi Allah dengan menceritakan perbuatan baik Tuhan yang kita rasakan kepada setiap orang yang kita temui. Tentu sudah terlalu banyak perbuatan baik Allah yang telah kita terima sampai saat ini. Sampai pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia 2000 tahun yang lalu.
Dan sudah sepatutnya kita menceritakan dan mengabarkan kepada semua orang agar mereka menyadari dan kemudian datang mendekatkan diri berserah kepada Tuhan. Itu yang pertama lewat perkataan. Yang kedua lewat perbuatan. Memberitakan kebaikan Tuhan juga bisa dilakukan dengan meneladani perbuatan Tuhan. Selalu berbuat baik kepada siapa saja. Suka menolong dan berbagi. Sesungguhnya ini telah memberitakan kebaikan Allah kepada dunia. 3. Perilaku hidup. Dari perilaku hidup sehari-hari pun kita bisa memberitakan perbuatan baik Allah kepada dunia. Dengan memiliki perilaku hidup yang baik, seperti bertutur kata yang baik, lembut, sopan, penuh kasih, kita juga telah memancarkan wajah Allah yang penuh kasih buat sesama. Karena itu saudara-saudara, baik perkataan, perbuatan, dan perilaku hidup kita sehari-hari adalah sarana terbaik untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Beritakanlah dia dan bersaksilah tentang segala kebaikan Tuhan pada dunia melalui cara hidup kita. Itulah cara terbaik memuliakan nama Tuhan. Selamat akhir pekan buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekeluarga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Inilah sukacita kami ketika kami mensyukuri dan belajar untuk selalu berbuat baik di tengah-tengah langkah hidup kami. Biarlah di perjalanan kami di akhir pekan ini Tuhan menambah sukacita bersama keluarga kami, melewati rintangan, tantangan, dan pergumulan hidup yang akan kami lalui di hari pagi hingga malam nanti. Kami bersyukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal.